Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, "Man shallal fajra fil jamaah fahuwa fi dhimmatillahi hatta yumsi. Wa man shallal isya fil jamaah fahuwa fi dhimmatillahi hatta yusbih." Sungguh barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah, maka dia dalam lindungan Allah. Sampai kapan? Sampai malam. Dan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah dan dalam pandangan Allah. Sampai kapan? Sampai datangnya sholat subuh. Ini adalah karunia yang besar, wahai ahbab, untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berapa banyak orang yang memasang antibodi atau antigen sana dan sini tetap kena penyakit. Berapa banyak orang yang memasang antibodi atau yang lainnya untuk apa? Untuk menjaga dari sakit atau untuk menjaga dari hal-hal yang lainnya. Akan tetapi beliau tidak memasang atau mereka enggak memasang doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi. Kenapa? Karena doa atau obat yang paling mujarrab atau yang paling ampuh untuk badan kita yaitu obatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gratis, enggak bayar. Hanya saja keinginan kita. Gimana kita, apakah kita ingin setiap sebelum subuh 10 menit datang ke masjid. Alhamdulillah masjidnya bagus, gede. Tapi gimana jemaahnya? Apakah sholat subuhnya berjamaah atau tidak? Apakah sholat subuhnya banyak atau tidak? Kita sangat menginginkan apabila sholat subuh di masjid Al-Falah ini seperti sholat Jumat yang sangat ramai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala beliau kasih kabar gembira. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ngasih kabar gembira apa? Bahwasannya telah datang saatnya waktu kegembiraan. Telah datang waktu kegembiraan kapan? Apabila sholat subuhnya orang mukmin seperti sholat Jumatnya, dalam keramiannya, dalam khusyuknya, dalam tawadhu'nya, dalam seakan-akan menghidupkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiarnya Allah, itu adalah berarti dia punya taqwa di hatinya. Punya taqwa di hatinya. Kita apabila kita sholat subuh, coba kita lihat apakah kita sudah khusyuk atau belum. Kenapa? Karena orang-orang yang beruntung bukan hanya sekedar orang-orang yang mempunyai harta dan kekayaan yang berlimpah. Bukan hanya sekedar mempunyai rumah yang bagus, akan tetapi orang-orang yang beruntung sejati yaitu adalah orang-orang yang berdiri di saf-safnya sholat. Orang beruntung adalah orang yang selalu dalam kekhusyuan dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala beliau bersabda, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang apa? Yang apabila mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Gimana caranya khusyuk? Caranya khusyuk tergantung apabila dari miftahnya sholat, kuncinya sholat. Apa itu kuncinya sholat? Yaitu berwudu. Kita lihat gimana wudunya kita. Apakah wudunya kita itu asal jadi aja apa gimana? Kenapa? Karena kalau wudunya kita dari mulai kita berwudu kita telah khusyuk, maka ambil kabar gembira sholatnya kita pun akan khusyuk. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila beliau berwudu, selesai berwudu beliau merah mukanya. Sangat merah mukanya. Ditanya sama sahabat, "Ya Zainal Abidin, engkau ini kenapa apabila engkau berwudu kok seakan-akan mukamu ini kelihatan warna merah, kayak mempunyai rasa takut yang dahsyat?" Apa jawab beliau? "Ya ashabi, wahai sahabatku, atadri baina yaday man sa'gum." Apakah engkau tidak tahu aku ini akan berdiri di hadapan siapa? Atadri baina yaday man sa'gum.
Apakah engkau tidak tahu aku ini akan berdiri di hadapan siapa? Kita kalau dipanggil sama presiden atau wakil presiden atau atasan-atasan dunia, kita siap-siap rapi-rapi, hati kita gemeter, takut. Kenapa? Apa yang saya persiapkan nanti di hadapannya. Tapi kita nggak mikir bahwasanya kita setiap hari 5 kali ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu tuh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muka yang mana? Apakah dengan muka yang lalai? Apakah dengan muka yang ghaflah? Apakah dengan muka yang benar-benar lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Tapi alhamdulillah kita masih diberikan hidayah untuk sholat. Kita masih diberikan taufik untuk sholat. Maka dari itu ayuhal ahbab, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga sholatnya kita diberi kekhusyuan sama Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya kita diberi ketawaduan sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sholat apabila enggak ada khusyuknya, maka sholat itu akan bilang, ya manusia, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Apa artinya? Semoga Allah menghilangkanmu sebagai engkau menghilangkanku. Karena salat itu punya maknanya. Salat itu bukan sekedar takbir, ruku, sujud dan salam, tidak. Salat itu ada hakikat-hakikatnya. Dan salat itu adalah tiang agama. Rasulullah SAW beliau bersabda, man agama salah faqad agama ad-din wa man hadama salah faqad hadama ad-din. Sungguh barang siapa yang mendirikan salat, maka dia apa? Dia telah mendirikan tiang-tiang agama. Dan barang siapa yang menghancurkan salat, berarti dia menghancurkan tiang-tiang agama. Kita lihat berapa banyak tiang-tiang agama yang sudah kita hancurkan tanpa kita sadari. Anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita sudah sampai di mana? Salat berjamaahnya gimana? Salat subuhnya gimana? Salat zuhurnya gimana? Salat isya'nya gimana? Salat asarnya gimana? Salat maghribnya gimana? Apakah kita sebagai orang-orang atau orang tua atau keluarga yang gak peduli atas hal-hal tersebut? Kita peduli cuma sebagai hal-hal duniawi. Apabila anak kita telat dalam hadir sekolah, kita marah. Apabila anak-anak kita memecahkan piring di rumah, kita marah. Apabila anak-anak kita menghancurkan atau menabrak mobil orang tuanya, kita marah. Tapi kalau anak kita nggak sholat subuh, kita nggak marah. Anak kita nggak sholat berjamaah, kita nggak marah. Jangan salahkan anak apabila anak itu kurang ajar sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mendidik agama. Sungguh rugi. Sungguh rugi. Rugi yang hakiki adalah orang yang mempunyai keluarga atau anak atau istri, akan tetapi tidak dididik dengan ilmu agama, akan tetapi tidak dididik dengan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini, di waktu-waktu ijabah, semoga keluarga kita, anak-anak kita yang menghidupkan masjid-masjidnya Allah, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'at syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnah-sunnahku, maka dia dapat ganjaran pahala 100 orang-orang syahid. Apabila kita bingung gimana caranya mati syahid, hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahwasannya orang-orang yang datang ke masjid Nurul Falah, yang datang ke masjid Al-Falah, kita lihat hatinya bersih, salat subuhnya lancar, salat zuhurnya lancar, salat asarnya lancar, semuanya lancar. Kenapa? Karena mempunyai ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka bisa saja salat di rumah, akan tetapi mereka tahu bahwasannya salat di masjid lebih afdal daripada salat di rumah.
Mereka tahu dalam hati kecil mereka, dalam hati nurani mereka, mereka tahu bahwasanya sholat di masjid lebih afdol daripada sholat di rumah. Mereka lebih tahu sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatul fardhi khair min salatul jamaah khair min salatul fardhi bi 27 darajah." Sungguh salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali derajat. Bukan berarti lebih baik 27 kali salat, enggak. 27 kali derajat. Derajatnya itu satu di antara yang lain 500 tahun. Coba kita lihat. Bahwasanya dulu orang-orang dahulu, ulama-ulama kita, mereka enggak sholat apabila sendiri. Sampai membayar orang untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah Masjid Nurul Falah enggak pernah minta duit untuk sholat berjamaah. Diazankan, dikumandangkan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ayo berjamaah, ayo berjamaah. Tapi cuman hati yang bersih yang memanggil panggilannya. Cuman hati yang mempunyai rasa ikhlas dan tulus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangi masjidnya. Kenapa? Karena tahu sungguh sholat jamaah itu mempunyai berkah. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga di Masjid Al-Falah ini jemaahnya lebih ramai lagi. Semoga hajat-hajatnya jemaah Nurul Falah ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan, yang keluarganya yang lalu yang telah mendahului kita dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Berkat apa? Berkat anak-anaknya, cucu-cucunya sholat di masjid. Karena kenapa? Karena sholat itu adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas ditanya sebelum meninggal, apa itu wasiatnya? As-salatu as-salah. As-salatu as-salah. Gimana sholatnya? Gimana sholatnya? Sholat ini paling penting. Maka dari itu berapa banyak yang ekonominya sempit di dunia, berapa banyak yang keluarganya hancur di dunia. Sebab apa? Kalau kita cari sebab musababnya yaitu apa? Karena dia tidak mementengi sholat. Karena dia tidak mendahulukan sholat dari segala hal. Ada rapat, boleh rapat. Ada meeting, boleh meeting. Tapi meetingnya berapa jam? 2 jam, sholat cuma 3 menit, 4 menit. Dahulukanlah sholat, dahulukanlah akhiratmu, maka dunia akan mendatangimu. Dahulukanlah akhiratmu, maka dunia akan mendatangimu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman dalam hadis qudsi, ya dunia man khadamaki fastakhdimih wa man khadamani fakhdumih. Wahai dunia, Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi, barang siapa yang berhamba kepadamu maka perbudaklah. Jadikanlah mereka capek dalam mencari dunia. Jadikanlah mereka banting badan, lari sana, lari sini mencari dunia, tapi dunia enggak datang kepadanya. Susah rezekinya seret. Kenapa? Karena dia jadi hambanya dunia. Maka dunia enggak bakal datang sama dia. Akan tetapi katanya Allah Subhanahu wa taala, man khadamani fakhdumih, barang siapa yang berkhidmah kepadaku, membantu syariatku, maka jadikanlah duniamu khidmah kepadanya. Kita lihat guru-guru kita, orang-orang ulama kita, berapa banyak hartanya, berapa banyak mobilnya, berapa banyak rumahnya, tapi kita lihat apakah mereka cinta atau sama dunia atau tidak? Tidak. Mereka cuma sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma sibuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuma sibuk mengajar dan belajar, akan tetapi hartanya lancar. Kenapa? Karena mereka selalu mendahulukan akhirat sebelum dunianya dia. Dunia bagus, kita nggak bilang dunia nggak bagus, tapi jadikan dunia kita bukan gara-gara hidup kita sebagai dunia, enggak. Kita cari makan, iya boleh, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita cari uang boleh, cari uang untuk hidup, bukan hidup untuk cari uang.
Kalau kita seandainya sehari ada 24 jam, jadikan 1 jam atau setengah jam waktunya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dari kerja dari jam 8 sampai sore atau sampai malam, enggak apa-apa, enggak salah. Kerjanya kalian semua dibandingkan dengan doa setengah jam saja. Setelah sholat isya minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga rezekinya dilancarkan, diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bakal datang saatnya apabila kita menistiqomah dalam hal ini, bakal datang saatnya keberkahan, saatnya datang rezeki yang banyak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pencipta, sebaik-baiknya Tuhan, sebaik-baiknya Tuhan alam semesta, yang apabila kita minta Allah Subhanahu wa taala malu membalikan tangan kita ini dalam tangan kosong. Tapi kita sebagai umat, sebagai hamba, apakah kita ada yang meminta? Kalau di antara kita ada yang bilang, "Beb, kita sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala tapi enggak diijabah, enggak ada hasilnya." Bu, Pak, jangan dipikir doa sama Allah Subhanahu wa taala enggak ada hasilnya. Biasanya kita kalau minta sama orang-orang konglomerat nggak langsung cash. Ini menghubungi dulu orang yang ini menghubungi dulu orang yang ini sampai kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih faham daripada kita. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada kita. Kenapa? Apabila kalau kita minta, "Ya Rob, ana minta 100 miliar." Kalau dikasih sekarang 100 miliar, dia bakal lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau di sini ada yang punya uang 100 miliar, ada gak yang sholat di sini? Nggak ada. Apabila kalau di jemaah ini ada yang punya duit 1 miliar aja atau 2 miliar atau 10 miliar, nggak ada yang sholat di masjid ini. Kenapa? Karena Allah tahu apabila dikasih kenikmatan yang banyak, kita lupa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza mana'ul khair manu'a. Sungguh manusia itu sifatnya apabila dikasih kenikmatan mereka lupa sama yang ngasih, mereka lupa sama yang memberi. Tapi apabila datangnya musibah, datangnya bencana, datangnya bala, mereka baru ingat, mereka baru ngeluh, mereka baru, "Ya Rob, ya Rob, kenapa kok bisa jadi begini? Ya Rob, anak saya sakit. Ya Rob, istri saya begini. Ya Rob, keluarga saya begini." Kenapa? Karena mereka pas datangnya sehat, pas datangnya rezeki, enggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Barang siapa yang bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang aku kasih, maka aku akan tambah. La azidannakum, lam harf taukid, la azidannakum. Kepastian yang Allah akan kasih dan yang Allah akan tambah. Maka dari itu kita harus bersyukur. Sungguh nikmat yang Allah beri kepada kita sangatlah besar. Nikmat jangan kita lihat cuma sebagai ekonomi saja, duit, harta dan yang lainnya, tidak. Sungguh nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Nikmat yang terbesar nikmat iman. Nikmat yang terbesar nikmat la ilaha illallah. Nikmat yang terbesar nikmat kita punya pendengaran, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat kita masuk keluar kamar mandi. Dahulu diceritakan ada seorang kaya raya di zaman sahabat. Orang kaya raya, dia mempunyai harta yang sangat luas, mempunyai harta yang tak terhingga hartanya. Datang nih orang fakir miskin kepadanya, "Hei, wahai orang tajir, wahai orang kaya, ana pengen nanya sama engkau." "Apa itu?" "Apabila engkau minum dan minum itu beberapa lama akan membawa engkau ke kamar mandi, harus dikeluarkan minuman ini. Tapi Allah tidak mengizinkannya. Engkau mempunyai sakit, yaitu sakit nggak bisa buang air kecil. Apakah, dan engkau datang ke dokter, dokter bilang, apakah biayanya sangat mahal?" "Iya, biayanya setengah dari hartamu." "Setengah dari hartamu. Apakah engkau akan bayar?" "Oh iya, saya pasti saya bayar." "Kenapa?" "Karena demi untuk keluarnya kotoran air kecil ini."
Oke. Katanya orang miskin ini bilang, wahai orang tajir, apakah kalau seandainya Allah tidak mengizinkanmu atau Allah memberimu sakit, gak bisa makan, gak bisa membuka mulutmu, gak bisa makan, gak bisa menyuap, apakah engkau akan datang ke dokter? Oh iya, saya ingin sembuh. Apabila engkau datang ke dokter, apabila dokter itu bilang bahwasannya obat untuk bisa ngebuka mulut itu atau untuk bisa makan itu adalah setengah dari hartamu. Yang kedua, apakah engkau akan bayar? Oh pasti, saya akan bayar. Akhirnya orang fakir miskin ini tersenyum. Apa yang beliau bilang? Berarti hartamu itu yang ratusan miliar gak ada harganya dengan apa? Dengan air kencingmu dan suapan makanmu. Kita nikmat, ada gak hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala? Wahai hamba, ayo sekarang kita hitung-hitungan. Apa hitung-hitungannya? Nafas tiap hari, mana duitnya? Mana pembayarannya? Kita nafas nih, menirup oksigen, mengeluarkan. Apakah kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada nanti tagihan tiap bulan? Enggak ada. Coba kita lihat, datang kita ke rumah sakit terdekat di sini, orang yang enggak bisa nafas, orang yang diberi nafas buatan, berapa tagihannya setiap bulan, berapa tagihannya setiap hari. Tapi kita enggak mikir nikmat yang Allah kasih sangatlah banyak, nikmat yang Allah kasih sangatlah berlimpah. Tapi kita cuma mikir nikmat itu adalah harta, nikmat itu adalah tahta, nikmat itu adalah mobil. Oh iya itu nikmat, tapi ingat di diri kita ribuan nikmat, di diri kita puluhan nikmat, di diri kita ratusan nikmat. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang kaya raya, akan tetapi beliau tidak mencicipi rasanya nikmatnya sholat berjamaah di masjid ini. Berapa banyak orang yang mempunyai hartawan banyak sekali, akan tetapi mereka apa? Enggak mencicipi nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka sangatlah rugi, walaupun dan bagaimanapun, walaupun kayanya sekaya manapun, walaupun mereka bangga sebangga-bangganya, akan tapi sungguh Nabi Muhammad enggak bangga sama mereka. Nabi Muhammad enggak cinta sama mereka. Kenapa? Karena enggak menghidupkan sunnahnya. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga di perkumpulan pagi hari ini kita diberikan nikmat afiatul badan, afiatul ajsad, afiatul qulub. Kita enggak keluar dari masjid ini kecuali hati-hati kita yang kotor dibersihkan. Hati-hati kita yang mempunyai rasa dengki, rasa hasud, rasa benci sama orang dibersihkan. Kita enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala yang lain kecuali kita minta pembersihan hati. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, apabila rezeki kita sempit, ya Rabb luaskan. Apabila di keluarga kita ada yang sakit, ya Rabb sembuhkan. Apabila di antara kita ada yang mempunyai hajat duniawi dan ukhrawi, ya Rabb kabulkan. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.